Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi di Fadil Hobi. Saat ini saya ditemen sama bocil yang baru pulang ngaji ya teman-teman. Di samping saya ada merpati pos baru teman-teman, warna hitam ya. Saya mau memperkenalkan merpati pos saya yang baru ya. Ini indukan teman-teman. Jadi saya mencoba untuk membeli indukan. Saya mau ya mencoba pura-puranya breeding ya, walaupun breeding kelas ya peternak gurem ya. Langsung saja kita review indukan yang telah saya boyong ya teman-teman ya. Saya review dari betinanya dulu teman-teman. Ups, ini giras. Ini merpati pos warna hitam ya, merpati pos warna hitam. Ini jenis, kalau sekarang orang-orang lebih memanggilnya merpati pos jadul ya. Ciri-ciri jadul, dia hidungnya besar teman-teman, dia hidungnya besar, di kelopak matanya juga ada klepnya ya. Untuk badan dia termasuk big ya teman-teman, dibandingkan dengan merpati pos saya ini termasuk besar ya. Jenis ya, kalau misalnya bicara masalah jadul dan racing, saya juga nggak tahu ya perbedaannya jadul dan racing ya. Saya taunya merpati pos teman-teman. Cuma seiring perkembangan hobi, mungkin dari para senior penghobi, dia menciptakan sebuah eksperimen baru atau ya persilangan antara merpati pos yang dulu pernah diimpor ke Indonesia dengan mungkin merpati lokal ya. Jadi persilangan itu diharapkan menghasilkan merpati pos dengan daya jelajah yang tinggi, juga speed yang tinggi ya teman-teman. Kalau ini menurut si empunya yang lama termasuk English Carrier ya, English Carrier ya teman-teman ya. Kalau tulisannya English Carrier ya, cuma saya bacanya English Carrier, entah bener entah enggak ya. Jadi kalau saya lihat-lihat di Google ya, itu English Carrier dia dengan kaki yang panjang, leher yang panjang, ekornya dia pendek teman-teman. Tapi ini lehernya nggak panjang teman-teman. Ini lehernya nggak panjang, kakinya juga nggak panjang, ekornya juga tidak terlalu pendek ya. Mungkin ini hasil turunan dari awalnya English Carrier sudah disilangkan dengan merpati pos yang lain sehingga menghasilkan merpati pos seperti ini ya. Cuma mungkin karena indukan awalnya English Carrier, dia tetap berpedoman bahwa ini adalah English Carrier ya teman-teman ya. Untuk usia, oh ya teman-teman, ini saya serit ya. Jadi bulu-bulu di sayapnya saya hilangkan ya, tapi saya menyisakan tulangannya ya. Tujuannya gini ya teman-teman, tujuannya untuk supaya dia tidak terbang, karena kandang saya kandang umbaran ya. Saya tidak ada kandang soliter tersendiri yang bisa menyekat merpati pos ini supaya tidak terbang kemana-mana. Kandang saya kandang umbaran teman-teman, jadi harus saya serit ya supaya dia tidak terbang dan balik lagi ke rumah awalnya. Untuk ring, ini tanpa ring ya, teman-teman. Mungkin dari peternakan lama ya, jadi dia tanpa ring, atau dari mungkin peternak yang sengaja memang tidak menggunakan ring. Umur dia di kisaran, dia udah rampas sekali teman-teman, sudah 1 tahun up ya. Kalau betinanya itu udah
1 tahun lebih teman-teman. Mudah-mudahan bisa beranak pinak di sini ya, dan menghasilkan ya merpati pos yang lain ya teman-teman. Untuk jantannya ya, walaupun sama-sama hitam dan satu tipikal, tapi ini tidak satu tetasan sama yang betina ya. Ini beda indukan teman-teman. Bodi big ya, menurut saya ini besar ya, karena kalau misalnya dibandingkan dengan merpati posa yang lain, ini bisa perbandingan 4:3 ya. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan merpati lokal, ini bisa 2:1 teman-teman bodinya ya. Kalau umur dia masih menyisakan 20 pijikan teman-teman, jadi lebih muda yang jantan ya daripada yang betina ya. Untuk hidung dia lebih belimbing ya, jadi mungkin nanti bisa di zoom, nanti saya zoom. Hidungnya itu ada garis-garis kayak belimbing teman-teman. Dia walaupun besarnya sama, tapi ada garis-garisnya. Klepnya juga sama ya teman-teman, dia ada klepnya. Terus juga paruh dia lebih pendek teman-teman, paruhnya dia tidak terlalu panjang ya. Saya nggak tahu kalau apa ini termasuk GBH atau English Carrier ya, tapi mudah-mudahan ya whatever lah. Walaupun mungkin ini GBH, yang jelas dia masih dalam klasis Hormer ya, dalam kelas merpati pos ya teman-teman. Jadi walaupun bukan English Carrier, daya jelajahnya dia juga tinggi ya. Untuk ring teman-teman, ring yang jantan juga tidak memakai ring ya, dia lost ring ya. Kalau walaupun lost ring nggak masalah bagi saya, karena tujuan saya untuk mendapatkan anakannya ya. Jadi ini tidak akan saya terbangkan, karena kalau misalnya saya terbangkan, resikonya pasti dia tidak mungkin balik ke kandang ya. Dulu saya serip juga ya teman-teman ya, karena kemarin mungkin tidak saya posting ya, tidak saya upload ya. Saya kemarin beli indukan teman-teman, induk dari si Blorok ya, cuma saya ikat, tidak saya serit, imbasnya dia terbang dan nggak pulang ya teman-teman ya. Bismillah teman-teman, mudah-mudahan ini bisa beranak pinak ya, bisa beranak pinak di sini, bisa menghasilkan keturunan merpati pos yang jadul juga, karena saya jujur suka jadul ya, karena merpati pos ya hidungnya besar gitu loh. Kalau beda orang kan beda selera ya teman-teman. Harapan saya gini ya, mungkin ini sudah ada crossingan dengan merpati yang lain ya. Saya pengen seandainya ada keberuntungan saya nanti muncul merpati pos dari turunan awalnya ya, itu pun juga presentasinya kecil ya, tapi orang boleh berharap teman-teman. Bismillah, minta doanya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa beranak pinak ya, juga bisa memunculkan merpati pos turunan awalnya, walaupun presentasinya kecil ya. Mungkin nanti kalau misalnya kalau misalnya saya ada keturunan yang lain, bisa saya crossingkan ya. Maksudnya kalau misalnya ini ada keturunan dan merpati pos yang lain juga sudah punya keturunan, mungkin saya crossing ya, jadi mungkin bisa menghasilkan merpati pos racing ya. Oke teman-teman, demikian video saya tentang perkenalan merpati pos indukan saya pertama ya. Mudah-mudahan bisa beranak pinak. Terus dukung Fadil Hobi dengan cara subscribe, like,
dan share ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.